Tabir perilaku Tamara Tiasmara. Gigit jenazah Dante di Kuak Pakar. Imbas perbuatan Yuda Arfandi. Tabir perilaku Tamara Tiasmara yang menggigit dan mencubit jenazah Dante terungkap. Aksi mantan kekasih Yuda Arfandi ini memang sempat curi perhatian. Banyak yang mempertanyakan aksi Tamara Tiasmara. Meski begitu, seorang pakar mikroekspresi menerangkan bahwa itu adalah hal wajar. Diketahui, respons Tamara Tiasmara saat melihat anak semata wayangnya, Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante, 6, meninggal dunia menjadi sorotan. Beberapa waktu lalu, Tamara mengaku bahwa saat melihat anaknya terbaring di IGD, instalasi gawat darurat, ia langsung menggigit dan mencubit-cubit anaknya tersebut. Ahli mikroekspresi dari Narapati Institute, Kirdi Putra, mengatakan, respons manusia itu berbeda-beda tergantung dengan faktor dalam kehidupannya. Menurut Kirdi, respons Tamara saat melihat anaknya terbaring tak lagi bernapas di IGD menunjukkan ekspresi syok. Sangat wajar, respons demikian muncul. Jadi dia lebih besar syoknya daripada sedih karena sedih itu muncul belakangan, ujar Kirdi. Kirdi menjelaskan bahwa dalam teori psikologis berduka dari Dr. Kubler-Ross membagi stages of grief ada 5 tahapan. Ikhlas dalam teori psikologis berduka ada di tahap paling akhir. Jadi saat seseorang berduka, maka yang muncul lebih dulu ada tahap penyangkalan, denial. Merujuk pada Tamara, respons yang dilakukannya saat melihat anaknya meninggal dunia adalah penyangkalan. Tamara seperti tak terima anaknya meninggal hingga berusaha keras membangunkan sang anak dengan gigitan dan cubitan. Jadi ikhlas dalam berdua itu ada di tahap terakhir. Orang pertama kali berduka yang dirasakan adalah denial atau menyangkal. Enggak-enggak mungkin dia meninggal. Dia tidur. Terus beberapa hari. 1 minggu. 1 bulan enjer. Marah, terus sedih. Frustrasi. Depresi. Kalau penerimaan di ujung, ucap Kirdi. Kirdi menilai, yang dilakukan Tamara bukan bermaksud menyakiti sang anak. Hal ini pun juga pernah terjadi pada orang terdekat Kirdi. Teman saya saat istrinya meninggal ditampar-tampar supaya bangun. Dia bilang, enggak istri saya cuma tidur dia bangunin enggak boleh tidur. Itu menyedihkan melihat itu, dan wajar ya ada yang responsnya gampar, pijat-pijat. Nah kalau dia, Tamara, sama anaknya main gigit-gigitan kita enggak tahu loh. Terus gigit-gigitnya seperti apa? Jadi kita enggak bisa menilai oh itu gigitan kemarahan. Lah itu cewek cowok kalau nonton terus si cewek gemes terus gigit cowoknya juga ada. Tutur Kirdi. Pakar ekspresi sebut Tamara Tiasmara sedih beneran. Tamara Tiasmara dianggap pura-pura bersedih oleh netizen atas meninggalnya sang putra Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante. Namun pakar ekspresi Kirdi Putra menilai Tamara Tiasmara memang benar-benar mengalami kesedihan atas meninggal anak semata wayangnya tersebut. Tudingan miring itu bermula tersebarnya foto-foto Tamara Tiasmara di media sosial yang memperlihatkan wajah senyumnya. Padahal saat ini rasa duka tentunya masih menyelimuti Tamara Tiasmara setelah anaknya, Dante mengalami insiden tenggelam di sebuah kolam renang di kawasan Jakarta Timur. Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Melihat dari tarikan wajah Tamara Tiasmara, Kirdi menilai bahwa sang artis memang tengah merasakan kesedihan pasca meninggalnya Dante. Tarikan-tarikan bahwa pinggir alisnya turun. Pinggir bibirnya turun segala macam itu orang sedih beneran, kata Kirdi Putra. Sedangkan untuk Tamara yang menangis saat diwawancarai terkait kematian anaknya, Kirdi menyebut hal tersebut memang benar mantan istri Angger Dimas itu tengah merasakan duka yang mendalam. Responsnya spontan menangis dan hidungnya berubah warna pelan-pelan itu nangis beneran karena sedang duka sakit gitu loh, ujarnya. Lebih lanjut, Kirdi juga komentari soal Tamara yang dituding seolah-olah menutupi penyebab kematian anaknya. Menurut Kirdi, bahwa yang dilakukan Tamara sudah benar. Sebab, seseorang memang tak boleh mendahului tim penyidik dari kepolisian untuk mengungkapkan kasus yang tengah berjalan.